Saya nggak bisa menentukan juga siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kita lihat dari tujuan. Perang itu yang dilakukan oleh Israel apa, yang dilakukan oleh Iran itu apa. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Amerika Serikat melakukan bantuan, diturunkan bom lagi? Jadi pertanyaannya tujuannya itu tercapai atau tidak? Tapi yang kita pasti tahu 2 negara itu pasti menyatakan bahwa kami menang. Saya lihat Amerika tiba-tiba berubah. Dari yang tadinya berada di belakang Israel. Israel, sekarang mau jadi penengah. Israel udah mau nyerang tinggi gitu kan. Wah, Trump langsung marah, "Awas Israel." Karena Trump tahu bahwa Israel itu tanpa Amerika nggak ada apa-apanya. Iya, Kita nggak bisa, tenang-tenang aja, karena dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jadi itu semua harus kita antisipasi ya, skenariokan, Kang. heeh, apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah negara, itu penting. Jadi sekarang Iran ini ada di atas angin. Iya, semua berharap pada Iran sekarang, Betul, iya. kita Iran mungkin bisa bilang ke Presiden Trump, "Oke, saya akan minta ya, saya nggak akan serang lagi, tapi dengan catatan, jangan biarkan Israel menyerang Gaza." Kalau seandainya Bapak Presiden bisa, berkoalisi dengan negara-negara yang cinta damai, kalau misalnya Bapak Presiden bisa menginisiasi, ya perdamaian, menurut saya itu akan lebih bagus lagi. Keadaan internasional sedang tidak baik-baik saja, ada perang di mana-mana, sehingga kita perlu sebagai warga negara Indonesia tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Dan berbicara tentang hal itu, tentu kita harus mendengar dari yang ahli dan menguasai. Telah hadir bersama kami di Orator, Prof. Hikmahanto Juwana, selamat datang. Terima kasih banyak, Mbak Iya, Nanda. iya, kami dari Orator senang Prof menyiapkan waktu di sela-sela kesibukan ya. Kita juga dibatasi waktu yang sangat sedikit, Iya, iya. sehingga kita ingin langsung mendengar apa, pandangan Prof tentang situasi terbaru dari Iran Israel ini. Baik, yang pasti adalah ada 3 hal penting. Pertama adalah adanya gencatan senjata. Walaupun gencatan senjata ini, sangat fragile ya, sangat mudah untuk bisa dilanggar. Karena ini bukan gencatan senjata yang disepakati oleh, Kedua belah Israel pihak, Iran, iya, iya. Tapi ini gencatan senjata yang diminta oleh Presiden Trump. Trump, iya, Yang kedua adalah tentu ada, euforia di masing-masing negara atau di masing-masing pemimpin yang mengatakan bahwa kami telah menang perang, itu iya. isunya. Dua-duanya klaim demikian. Dua-duanya klaim demikian. Nah, kemudian yang ketiga, tentu berkaitan dengan apa yang terjadi di Gaza, ya. Jadi yang pertama dulu ya, saya ingin membahas bahwa, sekarang ini sudah ada gencatan senjata. Nah, saya pada waktu awal, saya melihat bahwa sebenarnya serangan Israel ke Iran ini sebenarnya direstui lah gitu ya, Iya, diapresiasi oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat di bawah Trump mengatakan bahwa masalah di Gaza itu ujung-ujungnya adalah Iran, dan itu disampaikan sebelum menjadi presiden, sebelum menjadi jadi presiden, presiden. ya, Iya, terpilih tapi belum dilantik ya, betul betul. sekali. Sehingga saya juga penasaran kenapa kok sangat apa, eee, sensi banget dengan Iran. Betul. Iya, oke. Ya karena memang Hamas, Houthi, Hezbollah yang menyerang Israel, itu di belakangnya adalah Iran begitu ya. Tapi kan Iran nggak mau, perang terbuka dengan Israel, gitu. Nah, terus kedua pada waktu ada perundingan, terkait dengan kemampuan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir, itu Presiden Trump mengatakan, "Kalau sampai ini deadlock, maka saya akan serang Iran." Ya kan? Dan akhirnya deadlock. Maka, kalau Amerika Serikat melakukan serangan itu langsung ke Iran, tentu dia nggak punya basis. Mhm. Jadi dia menggunakan Israel sebagai proksinya untuk melakukan serangan itu. Nah, jadi serangan itu sudah dilancarkan oleh, Israel dan dia punya basis dengan mengatakan, "Saya ini melakukan bela diri." Bela diri gimana? Orang dia nggak diserang oleh Iran kan gitu Iya. kan. Tapi dia akan mengatakan bahwa bela diri ini adalah sifatnya antisipatory. Jadi antisipatif, sebelum saya diserang, saya akan Saya menyerang menyerang dulu, dulu. kan gitu. Dan ini disampaikan dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu pada waktu setelah serangan itu dilakukan, ya. Nah, jadi, setelah dilakukan, lalu Iran tentu kan nggak bisa terima, Iya. ya kan, bahwa ini merupakan suatu pelanggaran dalam konteks hukum internasional.
pasal 2 paragraf 4 dari Piagam Piagam PBB PBB. yang mengatakan bahwa setiap negara wajib untuk menahan diri dalam menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ke negara lain, negara anggota lainnya, terhadap teritorial integritas mereka. Apalagi belum ada serangan sudah langsung bilang bahwa membela Betul, diri. iya. Mhm. Maka tidak heran kemudian Iran menggunakan pasal 51 Piagam PBB untuk menyerang balik, Israel. Oke. Dan ini terjadi kan Iya. serangan-serangan itu. Nah, pada waktu masih terjadi serangan itu, Presiden Trump mengatakan, eee, "Kita akan tentukan Amerika, apakah kita akan terlibat dalam perang ini atau tidak, dalam waktu 2 minggu Mhm. yang akan datang." Tapi Ternyata baru setelah itu, beberapa iya hari kan? setelah itu, Dia langsung serang. langsung serang, dibom kan, Tanpa persetujuan Kongres pun ya. Oke. tanpa persetujuan dari Iya, Kak. Kongres. Nah, Iran tentu nggak bisa terima. Iya. Maka dia 3 hal yang dia lakukan untuk menyerang Amerika. Pertama, dia menyerang pangkalan Di militer Amerika di Qatar, Qatar ya. betul kan? Betul. Jadi dia melakukan itu, tapi dia ngasih tahu Qatar, karena kita nggak punya masalah nih sama Iya. kamu Qatar. Jadi saya sampaikan kapan saya melakukan serangan itu. Nah, oleh Qatar kemudian disampaikan ke Amerika. Iya. Maka Presiden Trump bilang, "Kita terima kasih nih, kita dikasih tahu." Hmm. Sehingga tidak ada korban lah, korban nyawa. Nah, yang kedua, serangan yang dilakukan oleh Iran kepada Amerika Serikat Sebelum adalah ke situ Prof, berarti hubungan Qatar dan baik-baik saja ya? baik aja, nggak ada Oke. masalah mereka. Bahkan selama ini kalau komunikasi Trump dengan Iran itu lewat Qatar. Oke. Heeh. Nah, terus kemudian yang kedua adalah, Iran pinter. Dia pergi ke Rusia, ketemu sama menteri luar negerinya, bertemu dengan Menlu. Presiden Oh, Putin. Putin. Oke. Dan di situ mungkin ada pembahasan, yang penting ada pernyataan dari Putin bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat melanggar hukum, hukum internasional. Nah, ini kan berarti Amerika gentar nih, takut, khawatir. Kenapa khawatir? Karena kalau misalnya dia serang lagi Iran, bukannya tidak mungkin Putin akan berada di belakang Iran. Demikian juga sebenarnya Cina, karena Cina juga menganggap bahwa serangan ini serangan yang ilegal dalam Oke. konteks hukum internasional. Dan Korea Utara. Ya, kalau Korea Utara ya Oke. seperti itu. Jadi ini yang membuat Amerika Serikat jadi Mikir. mikir. Oke. Jadi serangan balasan Iran, tapi dalam bentuk bukan fisik ya, Iya. tetapi cyber nih Iya, ceritanya. menunjukkan saya aku melakukan balasan lah. Ya, yang ketiga adalah diwacanakan, walaupun masih di parlemen, belum diambil keputusan oleh majelis tertinggi di Iran, penutupan terhadap Selat Hormuz. Nah itu Wah, sedunia tuh. sedunia. Heboh. Iya kan heboh. Bahkan kalau di Amerika bursa yang marah. Tapi Terhadap marahnya ke Trump kan, iya, oke. "Kamu gimana nih kok menyerang Oke. asal ini? Kamu nggak mikirin konsekuensi ini?" Negaramu, iya. Akhirnya kan bursa jatuh gitu dan sebagainya. Trump kan gitu waktu, dia mengenakan tarif tinggi ke banyak negara, Tarif, iya, oke. bursa langsung bereaksi, langsung dia bilang postpone 90 hari, ya kan? Iya. Jadi banyak negara yang lawan. Pokoknya kalau dilawan, Trump itu akan mundur. Ya, jadi waktu itu kan Cina waktu melawan banget. Cina melawan Iya. sekali, Uni Eropa, Kanada, Indonesia, kita malah datang. Iya. Malah dikasih ceramah lagi, disuruh dinaikin lagi kan. Nah, jadi jangan Tidak boleh gentar ya? nggak boleh kental. Kita posisi harus jelas. Nah, sama seperti Iran, kayak begitu. Nah, sehingga apa? Sehingga saya lihat Amerika tiba-tiba berubah. Dari yang tadinya berada di belakang Israel, sekarang mau jadi penengah. Yang mau jadi polisi dunia. Polisi Yes. dunia. Maka Amerika bilang, Trump bilang, "Oke, saya kasih waktu 6 jam ke depan, Iran kamu jangan serang. Kalau kamu tidak serang, saya akan minta Israel tidak akan menyerang dalam waktu 6 jam ke depan." Ya. Artinya apa? Gencatan senjata ini bukan Keinginan kedua belah pihak yang keinginan berseteru. kedua belah pihak, dimediasi oleh negara yang tidak Tidak, terlibat, ya tidak apa berpihak. ya berpihak. Kalau ya Amerika kan Iya, berpihak. iya, betul. Tapi dia pintar nih, posisinya dia balik Dibalik sedikit cepat. gitu ya. Dia balik, dia bilang, "Oke, saya mau jadi mediator aja deh." Nah, bahkan Trump bilang gini, pada waktu itu kan ada nih serangan dari Iran. Wah, Israel protes. Israel udah mau nyerang tinggi gitu kan. Wah, Trump langsung marah. "Awas Israel." Karena Trump tahu bahwa Israel itu tanpa Amerika nggak ada apa-apanya. Iya. Ya kan? Selama ini Israel itu berani tuh karena ada Amerika. Betul. Bahkan sekarang ada pernyataan bahwa kalau sampai Israel, katanya Trump, menyerang balik ke Iran, maka Amerika Akan melepaskan diri. Nah, jadi ini gencatan sudah dilakukan. Kita nggak tahu Iya. sampai kapan. Trump mengatakan bahwa memang tidak ada perjanjian. Kedua, minggu depan Iran akan bertemu dengan Trump, ya, membicarakan masalah ini.
Nah, itu update terakhir terkait Oke. dengan kencatan. Yang kedua berkaitan dengan yang, eee, tadi saya sampaikan, bagaimana nih yang menang nih siapa, Iya, ya kan? siapa pemenangnya? Karena dua dua Dua-duanya pemimpin klaim. gua nggak tahu harus saya menang gitu kan, draw dong kalau gitu. Iya. Nah gini aja, saya nggak bisa menentukan juga siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kita lihat dari tujuan. Mhm. Perang itu yang dilakukan oleh Israel apa, yang dilakukan oleh Iran itu apa. Pertama, kalau Israel bilang pokoknya harus kemampuan senjata nuklir Iran dihilangkan, ya. Kedua, harus ada regime change, perubahan Oh, rezim. rezim, ya. Maunya adalah seperti Pahleb sebelum Ayatollah Khomeini, Pahlavi, Pahlavi, ya. keluarga Pahlavi Iya. yang dekat dengan Iran. Iya, kemarin sudah sempat keluarkan pidato juga. Sudah, Mhm. udah suruh juga beliaunya Iya. kan, siapa tahu rakyat Iran kemudian Bergerak, bergerak melawan, tapi ternyata ternyata enggak. tidak. Rakyat Iran solid, makanya ini yang buat Trump juga bingung juga gitu, khawatir juga gitu kan. Nah jadi, siapa yang menang itu dilihat dari dua tujuan itu. Pertanyaan kita adalah, apakah memang ada senjata nuklir? Nah itu Iya juga kan? menjadi pertanyaan. Iya, kalau dibom-bom aja kita nggak tahu, okelah fasilitas nuklirnya rusak dan sebagainya. Tapi ada nggak pengembangan itu? Mhm. Jangan sampai ya kejadian kayak Amerika Serikat waktu itu ya didorong-dorong juga oleh Israel masuk ke Irak, ya kan, masuk karena ada katanya weapon of destruction di Irak, yang dicari-cari ternyata nggak ada, sampai kemudian Saddam Hussein diturunkan, Iya, ya kan? iya. Nah, jangan-jangan orang bilang, "Ah, ini pretext saja, alasan-alasan aja untuk melakukan, Pergantian serangan yang punya rezim. basis Iya, secara hukum internasional lah," begitu kan? iya. Nah, jadi itu. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, oke kalau ada serangan dari Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Amerika Serikat melakukan bantuan, Mhm. diturunkan bom lagi? Jadi pertanyaannya tujuannya itu tercapai atau tidak? Bahkan kalau dari ada orang omongan-omongan tuh mengatakan, "Wah Iran udah tahu bahwa mau diserang, jadi dia sudah pindahkan di Iya, tempat lain." pindah ya. Ya Informasi walaupun yang demikian. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, "Sejak awal kita nggak pernah punya keinginan untuk mempunyai senjata nuklir karena kami ini adalah anggota dari perjanjian Non-Proliferation Treaty Mmm. yang memang melarang untuk mempunyai kemampuan senjata nuklir itu." Yang kedua, apa namanya, kalau misalnya kita menang, bicara menang tujuan Israel adalah regime change. Terjadi nggak regime change itu? Iya kan? Nah, dari situ kita bisa menilai. Sementara kalau dari sisi Iran, yang pasti tujuan dia melawan Israel adalah dia nggak mau, menyerah dan dia tunduk dengan kemauan dari Israel. Pertanyaan kita, dari fakta-fakta berhasil atau tidak, ya kan? Kalau soal senjata nuklir, Menteri Luar Negeri udah mengatakan, "Kami tidak pernah punya senjata nuklir." Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah terjadi regime change di Iran? Kan enggak kan, masih tetap Ali Khamenei kan? Oke, ya Nah, semakin kuat. ya, jadi saya serahkan kepada Publik, pemirsa, publik iya. untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi yang kita pasti tahu, dua negara itu pasti menyatakan bahwa kami menang dan mereka harus melakukan itu untuk menyelamatkan muka mereka. Nggak mungkin ada, pemimpin negara yang mengatakan bahwa Saya kalah. saya kalah. Tapi dari 2 parameter itu nampaknya bisa terlihat ya siapa yang menang ya? Mana ada yang ngomong, kan saya Oke, apa soalnya kayak di pengadilan kan, iya, pengadilan itu ada 2 pengacara ada jaksa. mewakili klien, Iya. ya kan, beradu argumentasi, dua-duanya pasti bilang, "Saya membela kebenaran," lawannya juga membela kebenaran. Iya, betul. Tapi at the end of the day, Hakim hakim memutuskan. yang memutus, bukan Iya. mereka-mereka. Mereka Iya. sih nggak ada misal pengacara, "Saya membela yang benar," lawannya, "Iya Pak, saya membela yang salah." Betul. Mana ada kayak begitu itu, iya Iya. kan? Jadi Sama dua-duanya akan mengatakan seperti itu dalam perang ini. Sayangnya tidak ada hakim yang di tengah-tengah. Hakim itu siapa? Ya publik, masyarakat, dunia. Ya oke, terserah mereka menentukan mana yang menang, mana yang, kalah, kira-kira oke. seperti itu. Berarti agendanya Israel dan, itu kan terjadi sekarang nih, kepingin pergantian rezim di sini dan sebagainya, tidak sadar bahwa ketika itu terjadi berbalik juga kepada negara-negara mereka. Di negara mereka macam di Trump itu, di Amerika, Trump juga didemo besar-besaran oleh warganya. Nah, Ngapain ikut-ikut urusan gitu, iya. tidak memikirkan kami dan Jadi sebagainya. kalau misalnya ya ada yang bilang sama saya, "Oh iya, oh Iran melawan Israel," saya bilang, "Sebenarnya yang masalah itu Iran atau Israel melawan Iran, yang masalah itu negaranya atau pemimpin dari negara tersebut." Mhm, Ya kan? iya betul. Nah, pemimpin negara tersebut nih yang jadi masalah nih. Maka sekarang ya kalau
Israel mengatakan kepada rakyatnya, "Woi rakyat Iran, kami nggak memusuhi kamu ya. Mhm. Yang kami musuhi itu pemerintah kamu. Sekarang Oke. kamu turunkan," ya kan? Artinya dia mau bilang people's power itu yang Iya. prevail. Tapi jangan lupa juga di Israel juga kayak begitu Dilakukan kan? demikian. Dilakukan Oke, demikian. Karena bagi rakyat Israel dengan, Netanyahu melakukan hal seperti ini, bukan membuat mereka lebih tenang, tapi lebih khawatir. Iya, apalagi setelah Iran menyerang, Iran lari menyerang, semua. iya, bahkan ada pengumuman bagi warga Israel di luar negeri, jangan pakai ya simbol-simbol bendera Israel dan lain sebagainya. Karena mereka bisa jadi target. Karena marahnya mereka, rakyat dunia ini kepada Netanyahu, Pemerintah. dilampiaskan ke warga negara. Oke. Kan membahayakan. Warga negaranya pun banyak ditolak oleh negara-negara lain ya. Betul, Iya, jadi betul. Nah, demikian juga di Amerika, ya Mhm. kan? Demo-demo ada, bahkan kongresnya sudah mulai impeachment walaupun mungkin nggak jadi atau apa, tapi sudah mulai seperti itu. Sehingga membuat pemimpin seperti Trump juga khawatir juga, kursi saya nih yang jadi masalah kan gitu ya. Mhm. Maka dalam konteks seperti itu kita tidak heran ketika Trump berbalik gitu ya. Oke. Mengapa kok kelihatannya Amerika sangat sentimen sekali dengan Iran, itu mengapa? Ya, sebenarnya karena kita tahu bahwa Amerika selalu mendukung Israel. Dan Israel selalu mengatakan bahwa kami ini negara yang sekeliling kami ini sebenarnya musuh-musuh kami. Kalau dulu Irak di bawah Saddam Hussein, sekarang Ali Khamenei di Iran gitu ya. Walaupun kalau misalnya ditelusuri mungkin juga kayak di Iran itu kan Pahlavi berbaikan sama Iran gitu kan. Tapi kan dia dimusuhin sehingga, Amerika posisinya akan membela Israel. Apalagi ada lobi-lobi Yahudi yang ingin siapapun yang jadi presiden harus membela Israel. Nah, oleh karena itu mereka ada di belakang, Israel. Dan sebenarnya membenci bukan negaranya, membenci pada pemerintahan yang punya potensi untuk menyasar ke Israel. Apalagi, dalam analisis, Amerika maupun Israel sebenarnya Iran ini berada di belakang, yang saya katakan tadi, kelompok-kelompok yang, menyerang Israel, Mmm. Hamas, Houthi, dan kemudian juga Hezbollah. Oke. Bagaimana sih Prof menentukan bahwa betul satu negara itu memiliki nuklir atau tidak? Nah, itu sebenarnya, yang menentukan ada IAEA, ya. Jadi IAEA ini lembaga nuklir internasional di bawah punya hubungan dengan PBB dan, karena apa? Kalau negara ikut dalam perjanjian NPT, Non-Proliferation Treaty, itu mengatakan gini, karena nuklir itu sudah ditemukan, sudah digunakan, nggak mungkin kemudian dikembalikan, Mhm. dimasukkan dalam botol, udah Iya. ditutup, nggak mungkin. Nah, jadi dalam perjanjian itu dikatakan, oke, negara-negara yang sudah punya, ya sudah tetap punya. Itu 5 negara yang sekarang ini menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Amerika, Prancis, Inggris, Rusia, dan, eee eee, Cina. Ya 5 negara itu. Nah, sementara bagi yang tidak punya, kan mereka butuh juga, eee, apa namanya, tenaga lain selain listrik gitu, minyak gitu, Energi ya. energi, yaitu dari nuklir. Ya, jadi nuklir Jepang punya gitu kan, Iran juga kenapa saya nggak boleh punya, kan Mhm. punya aja nggak apa-apa. Tapi karena dia sebagai anggota NPT, maka dikatakan bahwa tidak boleh negara yang punya pengetahuan, ilmunya, itu memberikan kepada yang tidak punya. Dan yang tidak punya nggak boleh acquire gitu kan. Akhirnya Iran bilang, "Ya saya perlu tenaga nuklir." Nah, boleh didirikan. Nah, terus tapi kemudian kemampuan ilmuwan Iran memang sungguh udah luar biasa. Diduga mereka bisa mengubah tenaga nuklir untuk damai ini dirubah menjadi senjata. Nah, itu yang terus kemudian dikhawatirkan. Tapi kan IAEA yang harus melakukan inspeksi. Dan awalnya Iran bilang, "Ngapain? Nggak usah." Tapi akhirnya deal sama Amerika, "Okelah silakan." Di bawah Obama. Nah, tapi setelah Trump masuk, itu perjanjian dengan Amerika dengan Iran tuh nggak bagus tuh katanya. Rubah lagi, dirubah. Nah, terakhir kita Iran mau buat lagi perjanjian, tapi kalau saya tidak salah, pokoknya katanya Trump, nggak boleh punya sama sekali, eee, power plant. Jadi untuk nuklir itu. Lah, Nah, gimana kok nggak boleh kan gitu? tidak hanya untuk senjata Nah katanya itu, bisa digunakan. dengan alasan bahwa mereka sudah punya kemampuan, sudah punya uranium yang sekian dan lain sebagainya. Ya, tapi kan itu data katanya dari intelijen, ya buktinya mana? Apakah memang betul IAEA mengatakan seperti itu? Karena patokan kita adalah IAEA gitu dan IAEA merasa bahwa masih belum ada kok gitu kan. Oke Prof.
ini agak masuk ke negara kita nih. Dengan situasi internasional yang seperti ini nampaknya negara-negara lain mulai aware akan, keadaan negaranya, sisi Mhm. pertahanan negaranya. Kemarin kalau, Panglima TNI menyatakan bahwa perang bisa terjadi di mana aja, jadi Ya, artinya kita juga harus menyiapkan diri kita. Apakah betul. presiden juga menyampaikan hal sedemikian? Menurut Prof gimana nih? Ya memang. Jadi, dengan geopolitik yang ada sekarang, ya, kita nggak bisa, tenang-tenang aja, karena dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kita tahu terjadi perang di Rusia, Ukraina, Ukraina, ya. ya, terus di Gaza, ya, Tiba-tiba India, Pakistan. India, Pakistan, Oke, terus sekarang di Israel dengan mhm, Iran begitu ya, oke, tambah lagi Amerika negara besar. Jadi, dalam menyikapi hal ini kita harus terus waspada. Kita berharap pemerintah melalui menteri-menterinya selalu memikirkan contingency plan. Apa skenario terburuk? Skenario terburuk misalnya terjangkit maksudnya? iya, Oke, perang itu terjadi, ke mana-mana dan mmm, ini akan terjadilah harga minyak yang mahal. mhm. Ya padahal APBN kita kan asumsinya dengan harga minyak tertentu. Iya, Belum lagi nilai tukar dolar dengan rupiah yang mungkin akan menggila, gitu ya. Belum lagi kalau kita, bergantung pada impor dari negara-negara lain. Berarti oke, kita harus bayar lebih mahal lagi. Belum lagi kalau misalnya kita ekspor, mhm, lalu terjadi disrupsi, terkait dengan, pengiriman barang, ya kan. Belum lagi, macam-macam banyak, no mhm. fly zone kita nggak bisa ini dan Iya, udah kemarin evakuasi. Qatar udah nutup kan Betul. penerbangan dan sebagainya. Iya, Oke, karena udah dikasih tahu juga akan ada oke, serangan kan. oke. Jadi itu semua harus kita Antisipasi ya skenariokan, kan. heeh. Apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah negara, Mmm, itu penting. Yang kedua yang perlu dilakukan, saya melihat gini ya, Bapak Presiden tuh punya, eee, kelebihan kalau bicara soal, hubungan dengan negara lain, terutama hubungan yang sangat dekat dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Bisa tertawa, merangkul, bersalaman, bahkan saling kunjung gitu kan. Nah, ini sebenarnya modal. mhm, Modal untuk apa? Kalau misalnya ada perang seperti kemarin ini, Bapak Presiden bisa menginisiasi coalition for peace. Kalau dulu mhm. kan Bush punya coalition for the willing Oke, gitu ya. iya, oke. Oh, siapa yang mau di belakang saya willing untuk apa? Nyerang Irak itu kan Mmm, waktu itu. Terus sekarang coalition for peace. Jadi Bapak Presiden bisa menginisiasi. Bahkan Bapak Presiden kemarin kan Presiden Macron pulang dari Indonesia tadinya akan, meng-host dengan Arab Saudi, eee, pertemuan antar negara-negara untuk membahas Gaza. Tapi kemudian ditunda ya sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, mungkin Bapak Presiden bisa kontak lagi sama Presiden Macron, sama, Prince di Arab Saudi untuk, "Ayo deh jalankan lagi." Kita harus memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan, Israel Iran ini pasca perang, pasca ada gencatan senjata. Karena kita khawatir sewaktu-waktu bisa rame lagi gitu kan. oke, Nah, 3 hal yang kita bisa lakukan, mungkin Bapak Presiden bisa mengatakan seperti itu. oke. Pertama adalah negara-negara menahan diri deh menggunakan kekerasan, udahlah stop, Mhm, ya. Kita semua harus stop kayak begitu. Nggak pakai alasan yang dulu ini, udah pokoknya stop, gitu kan. Yang kedua, pikirkan masalah kemanusiaan. Karena kalau misalnya perang terus dilanjutkan, at the end of the day adalah masalah humanity, kemanusiaan yang akan menjadi taruhan. Ya, banyak orang yang akan mati, banyak orang yang akan kelaparan, suffering, iya. suffering-nya itu akan panjang. Dan ekonomi dunia nggak akan bergerak. Ekonomi nasional juga Akan akan terganggu, iya, iya. oke. Nah, jadi itu juga. Nah, baru yang ketiga, baru ayo kita pikirkan nih gimana caranya supaya benar-benar, yang namanya penggunaan kekerasan itu tidak kita lakukan lagi. Karena pada tahun 1928 itu ada namanya, Kellogg-Briand Pact. Mhm. Itu antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan Menteri Luar Negeri Prancis. Mereka bersepakat dan diikuti banyak negara-negara, fakta perjanjian yang mengatakan bahwa kita tidak akan menggunakan lagi perang untuk kepentingan nasional kita. Jadi udah di akhir nih kepentingan nasional. Ini kan kadang-kadang kepentingan nasional Israel maunya begini, kepentingan nasional ini dan lain sebagainya, yang kemudian menggunakan perang. Nah itu harus kita hidupkan lagi. Seperti Oke. itu Pak Nanda. Indonesia bisa berperan waktu itu ya, Sangat bisa berperan. dengan, kepemimpinan Pak Prabowo yang sangat bisa berkomunikasi dengan semua negara. Betul sekali. Oke, tapi bicara tentang perang Iran Israel ini terus apa kabar Gaza?
Apakah ada dampak? Nah, ini yang terakhir yang saya mau cerita nih yang, Oh, pasca ini kan. Nah, karena apa? Ternyata Israel di sana masih menyerang juga, ya kan. ah, Nah, jadi kalau menurut saya, Iran sebenarnya bisa membuat prasyarat nih, boleh saya nih akan long lasting, apa namanya, serangan, serangan, mhm, asal Israel menghentikan serangan ke Gaza. oke. Coba Mbak Nanda kita lihat, serangan Israel ke Gaza itu tidak ada yang bisa mengakhiri, tidak oleh PBB lewat Dewan Keamanan, lewat Majelis Umum, lewat ICJ, Mahkamah Internasional, tidak juga oleh negara-negara, kecuali satu, Iran, Iran, iya iya kan? Iran. iya Jadi sekarang Iran ini ada di atas angin. iya, semua berharap pada Iran sekarang, Betul, iya. kita Iran mungkin bisa bilang ke Presiden Trump, "Oke, saya akan minta ya, saya nggak akan serang lagi, tapi dengan catatan, jangan biarkan Israel menyerang Gaza." Oke. Berarti pasca ceasefire apa, gencatan senjata ini masih ada serangan? Ke Gaza oleh Israel masih ya, Mmm. dalam rangka distribusi pangan dan lain sebagainya malah ditembak itu saya lihat beritanya sih seperti itu. Padahal tujuannya Iran ini ada salah satunya adalah menghentikan ini ya? Iya, dan Mhm. sebenarnya kalau serangan Israel yang kemarin ke Iran tuh nggak ada kaitan sama Gaza, tapi kan kaitannya dengan pemusnahan massal Oke. dan penggantian rezim di Iran. Oke, kalau yang ngomong Prof, ini memang menguasai sehingga kita dapat insight yang benar. Kalau ada yang ngomong itu katanya tidak ada korelasi dan yang ngomong kayaknya bukan bidangnya, jadi akhirnya kita perlu luruskan ini Prof. Oke, Prof dengan keadaan internasional yang sebegini, bagaimana dengan tatanan internasional kita ke depan? Ya itu tadi, kalau seandainya Bapak Presiden bisa, berkoalisi dengan negara-negara yang cinta damai. Bapak Presiden ini kan luar biasa ya, beliau ini tentara, tapi sebagai mantan tentara bukannya langsung mau perang-perang, Mmm. tapi justru beliau tahu ya, harga nyawa seorang. Ya, jadi beliau selalu bicarakan seperti itu. Itu kalau teorinya apa ya, Pasifik apa? Pasifis, jadi Pasifis ya? pasifis ya. Oke. Iya, tapi mungkin, beliau tahulah dari pengalaman bahwa perang itu tidak akan membawakan, Oke. kebaikan bagi manusia. Sehingga beliau mengatakan bahwa, "Udahlah sebaiknya kita berdamai." Nah jadi kalau misalnya Bapak Presiden bisa menginisiasi, ya perdamaian, menghidupkan kembali, Briand Kellogg Pact itu, ya Kellogg Briand Pact tahun 1928 bahwa, senjata itu jangan digunakan untuk kepentingan nasional, menurut saya itu akan lebih bagus lagi. Kita kembali bisa menjadi, berperan di dunia internasional Wah, ya? sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa Bahwa turut dalam ketertiban dunia. oke. Termasuk juga mendukung supaya berhentinya Israel ini karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Iya, dan Bapak Oke. Presiden kan selalu ngomong, kalau misalnya Israel masalah ini karena tidak bisa menerima two state solution. Jadi two state solution bagi Palestina, penyelesaian Palestina itu yang the best dan Mmm. itu yang selama ini Indonesia perjuangkan. Jadi dari, Iran dan Israel ini akhirnya terbacalah peta dunia ini kira-kira keberadaan negara ini di mana, nampak ya. Sudah nampak Kami ya. melihat juga Saudi Arabia yang biasanya dengan Iran sangat ini Oh beri iya, dukungan, bahkan memberi surat sebagai brotherly Muslim iya, country gitu. iya. Jadi nggak ada itu cerita apa, Sunni, Syiah itu Oh nggak ada, dalam hal ini tidak nggak ada ya? ada. Pokoknya yang penting adalah agresor harus dihadapi. Oke, siapapun itu ya. Siapa Jadi bersama melawan agresor itu. betul. Oke, dan kita juga punya posisi. Ya, Indonesia posisinya jelas? jelas bahwa kita tidak mau, kemarin itu ada pernyataan dari Menlu, pihak agresi karena ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Walaupun tidak menyebut nama Oke, negara ya. ya tapi kita tahu ya siapa yang melakukan agresi Ya. itu. Everybody knows. Oke. Prof masih banyak pertanyaan nih sebenarnya, tapi harusnya ada sesi kedua. Prof ada, kegiatan lain ya. Ya, Kami, berterima kasih sekali dapat terima kasih. satu pandangan baru mengenai setelah atau pasca, gencatan senjata ini. Tentu kita berharap ini menjadi sudah cukup, tidak ada lagi pemicu ya, Terima kasih. karena, sebagai warga negara Indonesia yang bagian dunia, pasti berdampak kepada Betul. Indonesia. Mari kita mendoakan semoga apa yang diimpikan oleh John Lennon ya dalam Imagine-nya itu terwujud. Damai di mana-mana, tidak ada perang. Sampai jumpa. Terima kasih Prof. Terima kasih. Iya.